Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan sehat dan lancar segala urusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah atas junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul jawalisam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baik, kita sebelum belajar mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhaman rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut untuk pelajaran kelas 5 Sejarah Kebudayaan Islam. Kita lanjut bab 2. Bab 2, upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non muslim. Oke, menarik nih pembahasannya. Jadi untuk apa yang kita bahas hari ini, yang kita bahas, yang pertama nanti kita akan membahas Piagam Madinah. Yang kedua nanti kita akan bahas Perjanjian Hudaibiyah. Yang ketiga kita akan membahas komunikasi Nabi dengan non muslim. Nah, itu 3 poin yang akan kita bahas ya. Oke. Sebagaimana Indonesia juga sama seperti Arab zaman dahulu. Indonesia memiliki suku, ras, budaya yang sangat berbeda-beda dan banyak. Apalagi agama di Indonesia, kalau nggak salah 5 agama, dan sukunya banyak. Apalagi bahasa juga banyak. Begitupun dulu ketika Rasulullah di Madinah juga sama, mengalami hal yang sama. Nah, kita lihat. Dibuka halaman selanjutnya yang bagian A. Piagam Madinah atau kesepakatan perdamaian. Oke, menarik nih. Pada masa pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, penduduk Madinah terbagi menjadi 3 golongan. Jadi ketika dipimpin oleh Rasul, setelah pembinaan masyarakat Madinah kemarin mendirikan masjid, pasar Islami, terus lagi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan banyak lagi. Nah, Rasul ini menghadapi masyarakat Madinah ini ada 3. Yang pertama, kaum muslimin yang terdiri dari Ansor dan Muhajirin. Ansor ini adalah penduduk asli Madinah yang menolong kaum Muhajirin dari Mekah. Muhajirin ini adalah orang yang berhijrah, penduduk asli Mekah yang hijrah ke Madinah. Oke, yang kedua, kaum Yahudi terdiri dari Bani Quraiza, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Ini. Nah, yang ketiga, bangsa Arab yang belum menganut Islam. Kalau di Indonesia itu sesepuh, jadi orang-orang yang udah lama gitu, jadi masih mempercayai percayaan nenek moyang gitu ya. Nah, di masyarakat Madinah yang sangat tentram dan aman damai karena ada Rasulullah, mengambil langkah yang tepat, yakni mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Nah, perjanjian tersebut diwujudkan melalui sebuah piagam yang disebut Piagam Madinah. Terus isi perjanjian tersebut mencerminkan keinginan kaum muslimin untuk bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, yaitu untuk menjamin ketentraman seluruh Madinah. Nah, selain itu juga dapat menggalang kerjasama menghadapi kaum pemberontak dari pihak yang akan membuat kekacauan dan bencana. Tidak peduli agamanya apapun yang dianut, apapun, yang penting damai. Itu tujuan baik Rasulullah ya, untuk mencegah dari beberapa kericuhan atau persengketaan. Ada sebuah ide lah untuk membuat Piagam Madinah. Dengan perjanjian tersebut, masyarakat muslim meletakkan prinsip keadilan, persamaan, dan saling membantu sebagai dasar dalam perumusan garis kebijaksanaan politik terhadap orang-orang asing dan penganut agama lain. Secara garis besar, perjanjian antara Rasulullah dan golongan di luar Islam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah ini dapat disebutkan 4 prinsip hukum. Ada 4 prinsip hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut. Nah, jadi kalau disimpulkan itu prinsipnya ada 4. Yang pertama,
bahwa penduduk Madinah adalah satu kesatuan umat terdiri atas berbagai ragam manusia yang berbeda-beda. Jadi harus dipegang teguh bahwa penduduk Madinah ini adalah kesatuan umat terdiri dari berbeda-beda keturunan suku. Ya, harus disadari itu. Jadi gak bisa sebelah pihak, gak bisa. Yang pertama ditanamkan. Yang kedua, bahwa di antara ciri khas terpenting dari masyarakat beriman adalah tumbuh dan berkembangnya solidaritas serta jiwa senasib berjuang antara kaum yang beriman. Jadi harus ditanamkan ciri khas orang-orang masyarakat yang beriman itu harus berkembang solidaritas, saling membantu, saling peduli. Sini satu sedih ikut sedih, satu senang semua ikut senang. Jadi begitu, bukan kebalik, ya. Yang ketiga, asas persamaan dan keadilan yang diberlakukan untuk setiap suku dan kaum yang beriman Madinah. Ini berarti setiap penduduk Madinah dari suku manapun harus diperlakukan dengan baik dan adil. Keadilan harus merata bagi setiap kaum yang beriman di Madinah. Jadi suku manapun yang berada di Madinah harus bersikap adil. Ketika pemimpin dalam satu memutuskan harus adil. Mau di suku manapun, kalau yang ada di Madinah itu harus dijaga, harus adil. Gak boleh tumpul ke bawah tajam ke atas, atau tajam ke bawah tumpul ke atas, ya gak boleh. Atau disebutnya ke sini karena saudara jadi diringankan hukumannya, ke sini karena dia bukan saudara atau gak kenal diberatkan hukumannya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rata, ya harus semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah itu bukan jabatannya, bukan siapa yang di bawah, bukan siapa yang di atas, bukan siapa penguasa, siapa yang tertindas, tapi ketakwaannya. Yang ketiga, orang yang beriman di Madinah tidak boleh membiarkan penderitaan yang menderita saudaranya, tetapi harus membantu. Jadi kalau ada sesuatu yang lagi menderita harus dibantu, ya. Oke, lanjut. Itu 4 prinsip yang harus ditanamkan di Madinah. Dalam Piagam Madinah ada 10 bagian dalam Piagam Madinah terdapat 10 bagian dan mengandung 47 pasal. Ya, ada 47 pasal, diantaranya 23 pasal untuk sesama Islam, 24 pasal untuk orang Yahudi. Nah, secara perinci perjanjian tersebut sebagai berikut. Jadi kita akan menyebutkan hanya 8. Gak disebutkan semuanya, secara perincinya aja ya, karena terlalu panjang. Nanti bisa adik-adik sambil baca dilihat buku ya. Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan Muslim. Jadi Yahudi dan Muslim, Nasrani semua harus damai. Ya, harus damai, gak boleh ada pertengkaran. Semua harus damai. Yang kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Yang ibadahnya di kuil, di gereja, di masjid, itu terserah. Ya, sesuai agamanya masing-masing, bebas menganut. Yang ketiga, kaum muslimin Yahudi wajib menolong melawan siapa saja yang menyerangi mereka. Jadi siapa saja yang nanti menyerang ke Madinah itu wajib menolong, wajib saling melindungi. Mau Yahudi, mau Islam. Ya. Yang keempat, orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka. Sebaliknya kaum muslimin juga memikul belanja mereka. Jadi kalau ada yang kesusahan ketika dalam perekonomian, saling membantu. Saling membantu. Jadi ya intinya sosial kemanusiaannya itu, kemasyarakatannya harus ditanamkan walaupun beda agama, toleransi lah. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib menasihati dan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Nah, jadi ini juga sifat kemasyarakatan, menasihati, saling menolong. Walaupun misalkan dalam muslim itu kan, dalam agama Islam tidak boleh berzina. Kata Yahudi, oh ini kan dalam Islam gak boleh berzina. Nasihatilah orang Yahudi, gak apa-apa katanya begitu. Jadi menasihati. Adapun menasihati dalam kemanusiaan, adab-adab. Itu kan kalau tadi agama khusus ya. Ya gak apa-apa, bagus kata Nabi. Yang keenam, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga, dihormati oleh mereka yang terkait dengan perjanjian itu. Jadi siapa aja yang ada di Madinah, mau kafir, mau Yahudi, mau Islam, semua, apalagi umat Islamnya, harus menghormati kota suci itu.
Karena kan ada disebut Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Yang ketujuh, kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaknya diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada perselisihan, serahkan kepada Rasul. Nanti Rasul juga meminta kepada Allah, berdoa minta petunjuk hidayah. Kalau dulu itu kan wahyu. Ya. Siapa saja yang kedelapan, siapa saja yang tinggal dimanapun ataupun di luar Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang yang zalim dan yang bersalah. Sebab Allah menjadi pelindung bagi orang-orang baik dan berbakti. Nah, jadi siapa saja yang tinggal di Madinah ataupun di luar Madinah, itu walaupun sesama manusia, harus dilindungi, harus menjaga etika dan attitude, kehormatan orang, ya harus dijaga. Nah, kecuali orang yang dolim, yang ingin mencelakakan orang, itu kita berlindung aja kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya kalau misalkan dia tetap menyerang, ya kita membela diri lah, jangan sampai menyakiti minimal. Piagam Madinah ini mempunyai arti penting bagi keberlangsungan hidup di Madinah. Nah, jadi fungsi Piagam Madinah, fungsinya tadi yang 4, tadi yang harus ditanamkan pokoknya. Terus lagi yang 23 untuk muslimin, yang 24 untuk orang non muslim, yang dari di jumlah 47 pasal. Di antara poin-poinnya barusan 8. Sekarang adalah fungsinya buat apa? Yang pertama, Nabi Muhammad diakui sebagai kepala negara sekaligus hakim, ya. Hakim dalam memutuskan perkara yang terjadi antara penduduk Madinah. Jadi Nabi ini kepala negara Madinah. Kalau di sekarang, kalau Madinah kan masih di Arab, ya. Jadi mungkin gubernur lah kepalanya, dan memutuskannya oleh Nabi hukumnya. Nah, jadi tahkim, ya. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Nah, adanya ini yang 47 pasal ini supaya saling toleransi dan saling menghormati. Jadi dia agamanya berbeda, kita saling menghormati. Begitupun sekarang kita ada yang agamanya berbeda dengan kita menghormati keyakinan mereka. Nah, jadi toleransi juga kepada mereka, jangan fanatik, jangan, ya. Itu. Setiap orang berhak dan bebas atas keyakinannya masing-masing, gak bisa memaksakan, oke? Yang ketiga, memberikan jaminan kebebasan kepada semua rakyat. Maksudnya kebebasan apa? Bukan kebebasan dalam umat Islam bebas melanggar hukumnya, enggak, bukan. Maksudnya bebas dalam memilih agama. Terus lagi bebas mau aktivitas atau mau kegiatan apapun selama itu tidak melanggar hukuman agama dan negaranya masing-masing, agamanya masing-masing, ya. Yang keempat, menyatukan suku Aus dan suku Khazraj yang sebelumnya selalu bermusuhan. Nah, adanya aturan Piagam Madinah ini supaya bersatu suku Aus dan suku Khazraj, karena sudah sebelumnya kan udah ada tuh penjelasannya, terkenal dengan berantem terus, perang terus. Nah, supaya damainya lama, supaya terus damainya. Yang kelima, menghentikan adat istiadat bangsa Arab yang buruk dan merusak moral. Nah, jadi adanya peraturan ini, adanya Piagam Madinah ini supaya menghentikan adat istiadat orang Arab. Kalau nggak begitu, suka merendahkan orang Arab tuh, merasa berkuasa, kuat. Siapa yang kuat dia yang menang, karena orang Arab tuh begitu, wataknya keras. Jadi kalau gak dibimbing, gak dibimbing dengan aturan, itu kan akan kemana-mana. Contohnya aja sapu lidi, kalau gak diikat itu berceceran, tapi kalau diikat itu jadi bersatu dan bisa membuang sampah, bisa juga mengumpulkan sampah dengan secara cepat. Beda dengan sapu, susah. Nah, itu sebuah ikatan ukhuwah Islamiyah. Jadi ikatan, perumpamaannya ya, ikatan seorang mukmin itu harus seperti itu. Cuman ini diterapkan di Madinah. Muslim ataupun non muslim kalau bersatu, saling menghargai, toleransi, itu akan kuat gitu ya. Oke. Tuh, Piagam Madinah. Lanjut yang kedua, perjanjian Hudaibiyah. Nah, ini menarik juga. Tadi Piagam Madinah yang bagian A, sekarang yang bagian 2, perjanjian Hudaibiyah. Komitmen damai Rasulullah dengan kaum Quraisy, damai ya, komitmennya. Jadi Hudaibiyah ini terjadi pada Maret
628 Masehi atau Zulqa'dah 6 Hijriah. Perjanjian ini terjadi antara pihak Quraisy Mekah dan pihak Muslim Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian tersebut karena kaum Quraisy melarang kaum muslimin Madinah untuk masuk ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji atau umroh. Akhirnya Nabi Muhammad mengajak mereka bernegosiasi hingga mengadakan perjanjian damai. Nah, jadi kaum kafir Mekah itu, kaum Quraisy Mekah gak boleh, orang Madinah itu gak boleh ke Mekah untuk haji dan umroh, gak boleh. Nah, akhirnya Nabi mengadakan Hudaybiyah, perjanjian damai ini. Nah, kaum muslimin Madinah pun menyetujui langkah Rasulullah, yaitu jalur diplomasi lebih baik daripada bertempur. Nah, karena mereka juga takut ya melihat pasukan belum seberapa, ya udah kita damai aja katanya. Diabadikan di surat Al-Fat juga tuh ada ayat 24. Inti dari perjanjian tersebut adalah yang pertama, diberlakukan gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Jadi 10 tahun ini gencatan senjata antara Mekah dan Madinah. Jadi tidak boleh saling menyerang. Gak boleh saling menyerang. Yang kedua, penduduk Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin wali harus dikembalikan ke Mekah. Nah, jadi orang Mekah nyebrang ke Madinah tanpa ada izin, balikan lagi ke Mekah. Oke. Penduduk Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah. Sebaliknya, penduduk Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah. Sudah di Mekah diam. Itu strategi sebenarnya, strategi dakwah Rasulullah ya. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. Kalau bukan orang Mekah, orang Madinah silakan mau tinggal dimanapun terserah, kata Nabi. Yang kelima, Nabi Muhammad dan para pengikut harus meninggalkan Mekah, tapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Mereka akan diperselisihkan tinggal selama 3 hari. 35 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarung, maksudnya membawa pedang hanya untuk berjaga-jaga. Nah, jadi Nabi boleh kembali lagi ke Mekah sebelum pulang dari Mekah. Boleh kembali lagi ke Mekah selama setahun perjanjian Hudaybiyah ini sudah berjalan baru. Nah, itu pun hanya membawa pedang atau untuk barang-barang yang untuk berjaga-jaga. Nah, bukan digunakan untuk menyerang. Selama 3 hari kaum muslimin Mekah akan menyingkirkan keluar Mekah. Nah, sebagai kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaybiyah tersebut. Karena kenapa? Mereka menilai bahwa perjanjian itu merupakan suatu kelemahan dan kelelahan ketika Nabi Muhammad SAW memberikan perintah untuk menyembelih hewan kurban. Mereka tidak segera mematuhi peraturannya. Umar bin Khattab pun langsung meronta tidak rela atas kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak. Nah, tiba-tiba itu Umar bin Khattab tidak rela ya, karena mungkin ada sedikit kerugian bagi umat muslim. Perjanjian tersebut seperti sebuah sikap perendahan dan penghinaan terhadap Islam perjanjiannya, karena dikuasai oleh mereka. Ya. Terus dan Nabi serta para pengikut seiring berjalannya waktu, hasil dari perjanjian itu pun mulai terlihat. Perjanjian Hudaybiyah ibarat suatu kemenangan nyata bagi kaum muslimin dari perjuangan Islam. Beberapa hal penting dari hasil perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, hal penting dari perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, perjanjian Hudaybiyah ini ditandatangani oleh Suhail bin Amr sebagai wakil kaum Quraisy Mekah. Suku Quraisy, suku yang sangat dihormati orang-orang Arab, sehingga Madinah diakui mempunyai otoritas sendiri. Nah, perjanjian Hudaybiyah menyebabkan kaum muslimin Mekah memberikan kekuasaan kepada pihak Madinah untuk menghukum pihak Quraisy yang menyalahi isi perjanjian tersebut. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini jadi diberikan kekuasaan pihak Madinah untuk siapa saja orang-orang Quraisy yang menyalahkan hukum tersebut bisa dihukumi, gitu ya intinya. Yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah memperlihatkan keseimbangan karena adanya kebebasan masing-masing suku yang ingin bersekutu pada salah satu pihak tanpa adanya tekanan dan paksaan. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini seimbang ya. Jadi ketika ada disebutnya
ketika ada suku yang ingin bersekutu kepada salah satu pihak tanpa ada rasa tekanan dan paksaan. Jadi gak terlalu tertekanlah adanya perjanjian ini. Nabi Muhammad pun sudah memahami betul karakter orang-orang Mekah seperti apa dan bagaimana. Beliau memastikan bahwa orang Quraisy Mekah akan melanggar perjanjian tersebut. Sebelum selesai 10 tahun perjanjian Hudaybiyah tersebut dilanggar oleh kaum Quraisy, sehingga perjanjian ini menjadi laksana hukum untuk menaklukkan Mekah. Nah, sehingga perjanjian ini nanti mereka belum sempat 10 tahun perjanjian, Nabi itu sengaja strategi itu karena paham dengan karakter orang-orang Mekah, keras kepala dan wataknya itu keras, sehingga sebelum 10 tahun pun mereka melanggar aturan dan itu terjadinya Fathul Mekah nanti ya. Terus yang bagian C sedikit lagi ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin komunikasi dengan raja non Muslim. Nah, jadi fungsinya Nabi ini menjalin komunikasi dengan raja-raja non Muslim adalah Rasulullah juga menertibkan golongan orang Yahudi dan raja-raja supaya bisa dikuasai, maksudnya dikuasai Islam seperti itu. Kita lihat. Selama gencatan senjata berlangsung, Nabi atau Rasulullah memiliki kebebasan untuk menjalani komunikasi dengan raja-raja Jazirah Arab. Nah, di sana Nabi mengajak raja-raja untuk masuk Islam, seperti menghubungi raja Jazirah Arab, yaitu Raja Najasyi, Raja Habasyah, terus lagi Raja Ghassan, Herakulis atau Kaisar Romawi, terus lagi Kisra, Raja Persia, dan Mukawis atau Gubernur Mesir. Oke, setiap raja memiliki sikap dan berbeda-beda tanggapan. Di antaranya seperti Raja Najasyi menerima surat Nabi dengan lapang dada, Raja Najasyi. Dan juga membalas surat beliau seperti menyatakan keislaman, masuk Islam Raja Najasyi. Adapun Herakules dan Mukaukis menolak secara halus ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam. Jadi dia menolak secara halus. Mukaukis hanya memberi balasan hadiah kepada Rasulullah. Jadi menghormati perbedaan. Rasulullah juga gak memaksa, gak apa-apa kalau gak mau. Perbedaan beberapa dengan raja lain, Raja Ghassan menolak secara kasar dan keji. Ada nih Raja Ghassan, itu terjadi pada 8 Hijriah, mengirimkan surat, dan mereka ternyata menangkap dan menyiksa utusan Rasul bernama Haris bin Umar sehingga wafat peristiwa ini, sehingga di Mu'tah langsung atas perlakuan tersebut Rasulullah mengirimkan pasukan kaum muslimin sebanyak 3.000 pasukan. Akhirnya Rasulullah kan kesal, kita hanya mengajak gak memaksa, ini kan sampai menyiksa Haris bin Umar sampai meninggal. Nah, dan itu langsung mengirimkan 3.000 pasukan. Adapun dari Ghassan, kerajaan Ghassan 2.000 pasukan dikirimkan. Setelah mendapat bantuan Romawi, dengan begitu percayaan bertempur di Mu'tah. Sama dengan Raja Ghassan, Kisra dan Raja Persia menolak secara kasar ajakan Nabi dengan merobek surat yang dibawakan utusan beliau. Atau perlakuan tersebut, Nabi bersabda bahwa Persia pasti akan tercabik-cabik sebagaimana sang raja menolak surat beliau. Sabda Rasulullah akhirnya terbukti hancurnya Raja Persia di kemudian hari. Gitu. Jadi Persia ini pas dikasih surat langsung dirobek-robek. Sabda Rasulullah, nanti kerajaan pun sama akan dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala, akan hancur. Oke, perjanjian komunikasi dengan raja ini. Jadi Jazirah Arab dikomunikasikan oleh Rasulullah dengan raja-raja non-muslim. Rasulullah pun juga menertibkan golongan Yahudi di Madinah, terutama golongan yang sering berkhianat menjadi musuh dalam selimut. Beberapa kabilah Yahudi sudah 3 kali berkhianat. Oleh sebab itu Khaybar sebagai pusat pertahanan Yahudi dikepung. Akhirnya seluruh kaum Yahudi yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Nabi. Mereka bersedia menyetor separuh hasil dari tanaman buah-buahan kepada muslim sebagai jaminan yang mereka tidak akan berkhianat lagi. Nah, setelah itu kan baru tuh Jazirah Arab takluk, orang-orang Yahudi itu takluk, yang suka berkhianat takluk kepada Nabi. Akhirnya akan menyerahkan ekonomi penghasilannya itu
separuhnya kepada orang muslim yang dikuasai, yang dipimpin oleh Nabi. Itulah 3 poin penting dalam bab ini tadi ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama Piagam Madinah, kesepakatan perdamaian. Yang kedua Perjanjian Hudaybiyah, komitmen damai. Yang ketiga Nabi menjalin komunikasi dengan raja-raja non muslim, jadi strategi dalam berdakwah ini. Nah, itu mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau bahasa ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa memahami ilmu dengan hati nurani. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.